dari Denny Setiawan di Krian Sidoarjo. Mengapa ya Ustadz selalu ada saja ujian? Saya kadang menangis, kenapa harus saya yang begini? Tidak orang lain saja. Mohon motivasinya Ustadz yang ada dari hadis ataupun Al-Quran, biar lebih bersyukur lagi dan kuat lagi Ustadz. Baik. Yang perlu dipahami, ujian hidup itu adalah sesuatu yang pasti ada. Tidak ada kehidupan yang tidak ada ujiannya. Karena secara tegas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Bahwasanya hidup ini, selama orang hidup di dunia ini, ya pasti ada ujiannya. Ya. Ujian itu pasti ada. Tidak ada kehidupan yang tidak ada ujiannya. Kalau memang ada manusia yang tidak mendapatkan ujian, maka Nabi Muhammad yang pertama kali ada orang yang paling berhak untuk tidak mendapatkan ujian. Ya. Itu yang pertama yang harus ditanamkan. Hidup ini pasti ada ujiannya. Karena memang dunia ini adalah darul ibtila wal imtihan. Tempatnya kita akan diuji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merubah sudut pandang kita masalah ujian ini, masalah musibah ini. Musibah itu tidak selamanya musibah itu adalah perkara yang tidak menyenangkan. Di balik itu ada hikmah yang Allah siapkan tentang musibah-musibah ini. Contoh saja sabda Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyebutkan inna idzamal jaza ma idzamil bala. Besarnya balasan, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian itu, dengan sabar kita melewati ujian tersebut, maka pasti Allah akan memberikan memberikan pahala yang besar kepada kita. Lihat Nabi, besar nggak ujiannya? Besar ujiannya. Ya. Syaratnya harus sabar. Syaratnya itu harus sabar. Dan itu nanti masuk kepada poin yang ketiga. Jadi kita harus yakini bahwasanya di balik ujian yang Allah turunkan kepada kita, di balik itu ada apa? Ada pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan syarat, yaitu pada poin yang ketiga, hadapi ujian itu dengan kesabaran. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Bahwasanya perkara orang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik, tidak ada perkara yang buruk. Lalu Nabi memberikan sebuah poinnya, ya. Mana bentuk perkara orang beriman itu baik? In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Lebih-lebih kalau dia bisa bersyukur kalau dia mendapatkan musibah. Ini tingkatan yang tinggi. Dan ini jarang untuk bisa dilewati oleh setiap orang. Ya, makanya sabar. Ini adalah cara yang jitu untuk menghadapi ujian tersebut. Kemudian yang keempat, ujian itu Allah turunkan kepada kita untuk menghapuskan dosa, ya, untuk menghapuskan dosa. Karena dosanya selalu banyak, akhirnya Allah turunkan ujian kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita ini. Makanya kalau Allah menurunkan ujian kepada kita, harusnya kita itu bersyukur. Kenapa? Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jangan sedih. Ya, tidak perlu sedih. Kalau ketika kita sudah mulai sedih, ya, tanamkan kesabaran dalam diri. Nah, poin yang kelima yang ingin saya sampaikan, ketika turun musibah, ingat, ketika turun ujian, ingat, ada yang lebih besar ujiannya daripada kita. Nabi Muhammad besar ujiannya. Ya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar ujiannya. Makanya semakin tinggi ketakwaan seseorang, itu ujiannya semakin besar dan semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Ya, makanya kalau kita mendapatkan musibah tadi, mendapatkan ujian tadi, tidak perlu risau, tidak perlu sedih. Ingat, ya, ujian itu adalah sesuatu yang pasti. Ujian itu merupakan penambah pahala. Ujian itu penghapus dosa. Ujian itu merupakan hal yang menambah kemuliaan kita. Kita hadapi dengan kesabaran dan kita harus menanamkan dalam diri kita semua itu memiliki hikmah yang sebesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa merubah mindset kita demikian, ujian sebesar apapun akan terasa ringan. Apa yang menyebabkan orang itu sangat sulit untuk menghadapi ujian? Ya, terkadang dia menangis menghadapi ujian. Karena itu tadi, dia tidak tahu sikap yang harus dia kedepankan untuk menghadapi ujian. Dia tidak mengerti bagaimana sikap seorang mukmin dia harus menghadapi ujian. Ya. Makanya di sini perlu untuk kita benar-benar memahami, belajar bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia menghadapi ujian tersebut, supaya dia itu lebih apa?
dia lebih pede, percaya diri. Ya, kalau dia sudah pede, sudah percaya diri, sudah besar ilmunya, sudah banyak ilmunya, sebesar apapun ujian yang akan dia dapatkan, dia akan bisa melewatinya dengan mudah karena dibantu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nasihat untuk menghadapi ujian ini adalah berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk melewati ujian tersebut. Ya, karena di antara makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Di antara tafsir para ulama adalah memohon pertolongan kepada Allah di dalam melewati segala macam ujian dan cobaan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin beberapa tips yang bisa kita lewati untuk yang bisa kita lakukan untuk kita melewati ujian sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita.